Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya, Fitri Humayroh. Nah, di video kali ini saya akan mencoba membandingkan rima antara dua puisi karya sastrawan terkenal, yakni Chairil Anwar dan Sutarji Kalsumbahri. Sebelum kita masuk ke pembahasan utamanya, kita harus mengetahui dulu nih pengertian dari rima itu sendiri dan apa-apa saja jenisnya. Seperti yang pernah saya jelaskan sedikit pada video sebelum-sebelumnya, rima adalah kesamaan bunyi yang berpola atau pengulangan bunyi yang sama. Pengertian ini lebih merujuk pada puisi atau sajak, di mana rima merupakan salah satu unsurnya yang berfungsi menambah keindahan. Nah, rima dalam puisi juga berperan untuk membentuk musikalitas atau orkestrasi. Jadi, dengan pengulangan bunyi, maka puisi menjadi merdu jika dibaca. Selain itu, rima juga mampu mendukung perasaan dan suasana puisi. Rima dibagi menjadi beberapa jenis. Ada rima yang digolongkan berdasarkan bunyi, dan ada rima yang digolongkan berdasarkan letak kata-kata dalam baris. Jenis-jenis rima berdasarkan bunyi, yang pertama yaitu rima sempurna. Rima sempurna adalah rima yang seluruh suku kata terakhir pada akhir barisnya sama. Rima ini banyak ditemukan dalam puisi yang berbentuk pantun. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah sepatah, jangan simpan di dalam hati. Yang kedua, rima tak sempurna. Nah, sebuah rima dapat dikatakan tak sempurna jika yang berima hanya sebagian suku kata terakhir. Artinya, persamaan bunyi hanya terdapat pada sebagian suku kata terakhir dari sebuah kata. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini. Adakah perisai bertali rambut? Rambut dipintal akar cemara. Adakah kami takut? Kami ini muda remaja. Nah, yang ketiga yaitu rima mutlak. Rima mutlak terjadi apabila seluruh kata atau persamaan bunyinya terdapat pada kata yang sama. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu mendatang-datang jua, kenangan lama kampau, menghilang muncul jua, yang dulu sinau-silau. Selanjutnya rima terbuka. Rima terbuka merupakan persamaan bunyi yang terdapat pada akhir sebuah kata yang diakhiri bunyi vokal. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu buka, luka, peti, budi, padu, madu. Yang kelima, rima tertutup. Rima tertutup adalah kebalikan dari rima terbuka, yaitu persamaan bunyi yang diakhiri dengan konsonan. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu tutup, hidup, putih, bersih, hilang, malang. Keenam, rima aliterasi. Dikatakan rima aliterasi jika yang berima adalah bunyi awal pada tiap kata sebaris maupun pada baris-baris berlainan. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu bukan beta bijak berperi. Yang ketujuh, rima asonansi, yaitu jika yang berima adalah vokal yang menjadi rangka kata, baik pada satu baris maupun baris yang berlainan. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu secupak sesukat, tumbang mundam. Yang kedelapan, rima disonansi. Terjadi jika vokal yang menjadi rangka kata memberikan kesan bunyi yang berlawanan. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu tindak tanduk, mundar mandir. Selanjutnya, ada pun jenis-jenis rima berdasarkan letak kata dalam baris. Yang pertama, rima awal. Rima awal adalah persamaan bunyi yang terdapat pada awal baris, baik berupa kata maupun hanya huruf. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu dari mana punai melayang, dari sawah turun ke padi, dari mana kasih sayang, dari mata turun ke hati. Yang kedua yaitu rima tengah. Rima tengah terjadi apabila kata-kata yang berima terdapat di tengah baris. Contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu maka tidak terjalankan, tindih bertindih, kaki diulang. Maka tidak terkatakan, kakak pemilih kata orang. Nah, yang ketiga yaitu rima akhir. Persamaan bunyi yang terletak di akhir baris atau kalimat. Nah, contohnya seperti yang bisa dilihat di slide ini yaitu sesaat sekejap mata beta berpesan, padamu tuan wahai awan,
arah mana Tuan berjalan, di negeri manatah Tuan berjalan. Nah, jadi selain 3 rima yang telah saya sebutkan, masih ada jenis rima berdasarkan letak kata dalam baris lainnya, seperti rima datar, rima sejajar, rima berpeluk atau rima berpaut, rima bersilang, rima rangkai, rima kembar, dan rima patah. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan utama yang perlu saya bahas, yakni membandingkan rima antar puisi. Nah, di sini saya memilih puisi yang berjudul Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar dengan puisi yang berjudul Hemat karya Sutarji Kalsumbahri. Baiklah, sebelum itu mari kita simak kedua puisi berikut ini. Cemara menderai sampai jauh. Terasa hari akan jadi malam. Ada beberapa dahan di tingkap merapuh, dipukul angin yang terpendam. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada satu bahan yang bukan dasar perhitungan kini. Hidup hanya menunda kekalahan, tambah terasing dari cinta sekolah rendah, dan tahu ada yang tetap tidak diucapkan sebelum pada akhirnya kita menyerah. Dari hari ke hari, bunuh diri pelan-pelan. Dari waktu ke waktu menimbun luka di badan. Maut menabungku sekobang, sekobang. Nah, setelah kita simak video tadi, terdapat beberapa rima pada kedua puisi ini. Pada puisi Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar, berdasarkan jenis bunyinya, terdapat rima tak sempurna, karena persamaan bunyinya hanya terdapat pada sebagian suku kata terakhir dari sebuah kata. Selain itu, terdapat pula rima terbuka, pada larik di akhir yang ujungnya berkonsonan I, yaitu lagi dan kini. Nah, selebih dari itu atau selain daripada itu, larik di bagian akhirnya disebut dengan rima tertutup. Nah, adapun pada puisi ini terdapat rima asonansi pada larik kedua pada kata hari jadi. Selain dari berdasarkan jenis bunyinya, terdapat pula rima berdasarkan letak kata dalam barisnya, yaitu rima bersilang yang bersaja AB AB. Contohnya pada lariknya yaitu jauh, malam, merapuh, terpendam. Tahan lagi, bahan kini. Kekalahan, rendah, diucapkan menyerah. Nah, jadi itulah rima-rima yang terdapat pada puisi yang berjudul Derai-Derai Cemara karya Chairil Anwar. Selanjutnya, rima-rima yang terdapat pada puisi karya Sutarji Kalsumbahri yang berjudul Hemat ini ialah berdasarkan jenis bunyinya terdapat rima asonansi pada larik yang berbunyi
dari hari-hari, tahun-tahun, segobang-segobang. Selanjutnya terdapat rima terbuka pada larik yang berakhiran hari dan menabungku. Selain daripada itu, larik yang berakhiran daripada hari dan menabungku itu disebut dengan rima tertutup. Nah, yang terakhir yaitu terdapat rima aliterasi pada larik yang berbunyi segobang-segobang. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan dari saya mengenai atau membandingkan rima antar dua puisi ini, baik dari puisi Khairul Anwar dan Sutarji Kalsumbahri. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.